قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Jirjis oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja kisah tentang Nabi Jirjis perihal kapan masa kenabiannya, lokasi dia diutus banyak versi. Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam bukunya yang berjudul As-Sabiyat fi Mawa'idz bil Bariyat menyebutkan Nabi Jirjis diutus pada masa Bani Israel dipimpin raja yang bernama Darian. Konon sang raja mewakilkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang ia bangun. Mereka yang tidak patut akan dilemparkan di dalam kubangan api yang menyala-nyala. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah mengutus Nabi Jirjis untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika Nabi Jirjis bertemu dengan Darian. Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan tidak dapat memberi kekayaan padamu? Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemewahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagian hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Jawab Raja Darian, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan langgeng," ujar Nabi Jirjis. Setelah itu mereka berdua berdebat makin sengit. Merasa terdesak, emosi Darian bangkit. Saking murkanya pada Nabi Jirjis, Darian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Nabi Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampur dengan dedaunan sehingga kulitnya melempuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis pun wafat. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Jirjis bangkit dengan rupa yang lebih menawan dibandingkan sebelumnya. Melihat kejadian aneh itu, Raja Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mengambil 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Nabi Jirjis pun hidup kembali. "Wahai yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah," teriak Jirjis kepada Darian. Darian pun semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis ke belanga besar dengan air bergolak. Nabi Jirjis direbus dengan belanga tersebut. Lagi-lagi Nabi Jirjis wafat. Namun dengan izin Allah, lagi-lagi beliau hidup kembali. Darian kemudian terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. "Hai Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana?"
ujar Darian setelah kewalahan dan kehabisan akal. Nabi Jirjis lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang laki-laki yang menyangka bahwa beliau akan menerima tawaran itu. Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini, ujar Darian kemudian. Nabi Jirjis kemudian mengikuti Darian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zalim tersebut. Di rumah Darian, Nabi Jirjis semalam suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darian itu pun menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pagi harinya, Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari ketika merasa lapar, Nabi Jirjis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh hijau dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan itu, sang nenek memohon kepada Nabi Jirjis untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan anaknya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Nabi Jirjis mengundang mereka." Sang anak berangkat. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Nabi Jirjis pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis memberikan isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala-berhala Darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri pun menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjaanmu dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku itu adalah keberuntunganku." Darian kemudian membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya, maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau. Namun tak lama kemudian mereka pun termasuk Darian mati ditelan api. Meminta hujan. Ini adalah salah satu kisah. Kisah lainnya bisa merujuk pada riwayat dari Hatim Al-Asom dan dari sekelompok ulama bahwasanya Nabi Jirjis atau Nabi Bani Israel hidup di zaman raja yang zalim. Suatu kali Allah tidak menurunkan hujan sehingga negerinya nyaris hancur. Maka raja zalim yang kafir itu berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu rumah Nabi Jirjis, dan mereka mendapati Nabi Jirjis di tempat ibadahnya sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan Allah. Lalu raja itu berkata, "Wahai Jirjis,
Sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakan kepadanya, datangkanlah untuk kami hujan. Jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia, dan tidak ada yang menurunkan hujan kepada kami selain Dia. Nabi Jarjis terdiam, lalu turun malaikat Jibril dan berkata, Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepadanya dengan apa engkau menyakiti Tuhan. Maka Nabi Jarjis bertanya kepadanya. Lalu sang raja menjawab, tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakitinya, kecuali dengan satu cara, karena ia maha kuat dan aku lemah. Hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya, dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya, maka sungguh itu akan menyakitinya. Kemudian malaikat Jibril datang lagi dan berkata, wahai Jarjis, katakan kepadanya, jangan engkau lakukan, maka kami akan mendatangkan hujan untukmu. Kemudian setelah itu turun hujan dan padang pasir dipenuhi dengan air atau banjir. Dan Allah memerintahkan kepada bumi, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang tidak ada yang seperti itu sebelumnya. Ketika raja melihat itu, maka ia kembali kepada Nabi Jarjis, dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya. Maka Nabi Jarjis keluar menemuinya dan berkata, hai kamu, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Jangan engkau sibuk dengan hartamu atas kami. Nabi Jarjis khawatir raja meminta hal yang lainnya. Maka raja berkata, wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang. Sesungguhnya aku datang sebagai orang Islam, dan sungguh telah terbuka pandangan yang lemah dan buta. Sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karena untuk kekasihnya, maka wajib sujud dahi-dahi untuk keagungannya. Dan sesungguhnya aku ingin berdamai agar transaksiku mendapatkan keuntungan. Dan telah tampak bagiku sekarang rahasia tauhid, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah dengan benar selainnya. Kisah senada juga diceritakan dalam buku Janabal Ma'rifat, atau nama selain yang banyak diketahui dalam Islam, karya Dafir Rahman. Kisah pertama dan kedua sama sekali berbeda. Itulah sepenggal kisah tentang Nabi Jarjis yang hidup di zaman raja yang zalim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa jumlah nabi dan para rasul itu sangat banyak sekali. Disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi itu? Maka Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu adalah 124.000 dan 313 diantaranya adalah Rasul. Disebutkan bahwa Nabi memiliki pengertian adalah seseorang yang memperoleh wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Dari 124.000 nabi dan rasul itu tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran.
Hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak semua nabi-nabi itu diceritakan satu persatu dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, pensucian, dan peringatan. Tujuan ini dapat terlaksana dengan menyebut nama atau sebagian riwayat hidup para nabi. Misalnya kisah Nabi Musa disebut dalam berbagai ayat berulang-ulang diceritakan agar Allah ingin kita mengambil pelajaran dan hikmah dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan ada nabi-nabi yang hanya disebutkan namanya, bahkan ada nabi-nabi yang diceritakan secara singkat saja di dalam Al-Quran. Di antara nabi dan rasul tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis maupun kitab Injil dan kitab Taurat. Misalnya Nabi Jirjis, Nabi Sid, Nabi Daniel, Nabi Hansalah, Nabi Syam'un, dan nabi-nabi lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.